Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Ardiansyah dari kelas E. Di video kali ini saya akan membahas soal UTS, yaitu nomor 1 yang D dan nomor 4. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah mencari nomor 1 yang D. Pertama-tama kita mencari pendefinisiannya, yaitu yang X kurang 1. Definisi yang pertama adalah X kurang 1 yang positif kita jadikan X besar sama dengan 1. Lalu untuk negatif kita definisikan sebagai berikut: min dalam kurung X kurang 1 min 1, yang kita definisikan sebagai X kurang X kurang 1, X itu kurang dari 1. Definisi yang kedua yaitu X kurang 2. Kita bagi 2 yaitu antara positif dan negatif. Yang positifnya X kurang 2, yaitu X lebih besar sama dengan 2. Lalu untuk negatifnya minus min dalam kurung X min 2. Lalu kita ubah min X plus 2 kecil dari 0, dan itu adalah X kurang dari 2. Lalu kita bagi-bagikan, jadi yang ini X besar sama dengan 1 adalah A, yang X kurang dari 1 adalah B, yang X besar sama dengan 2 itu C, yang X kurang dari 2 itu D. Lalu kita bikin garis bilangannya. Itu 1 dan 2. Seperti sesuai yang ada di definisi, 1 besar sama dengan bulatan yang penuh, dan X kurang dari 1 itu bulatan tidak penuh, dan X besar sama dengan 2 itu bulatan penuh, X kurang 2 itu bulatan tidak penuh, itu bulatan kosong. Ini kita tentukan garisnya. Lalu kita tentukan intervalnya, yaitu interval 2, interval 3. Interval 1 yaitu min tak hingga dan 1. Untuk interval 2 yaitu 1 besar dari X besar dari 1, itu kurung kurawal 1, dan 2 kecil dari, yaitu yang ini X kurang kecil dari 2, kurung biasa. Untuk interval 3, X besar dari 1, X besar dari 2, itu kurung kurawal, dan tak hingga, kurung biasa. Lalu kita tentukan interval satunya,
min tak hingga dan juga dan 1. Lalu untuk menentukannya kita mengambil dari definisi yang A dan C, karena yang A itu besar dari 1 dan C itu besar dari 2. Masukkan dulu soal awalnya. 3x kurang 1 min 1 kurang x min 2 sama dengan 3. Lalu kita masukkan nilai dari A dan C nya, yaitu dalam kurung x kurang 1 kurang dalam kurung maaf, ini salah. Hanya kita mengambil yang B dan juga yang D ya. Ya, yang B dan D. Sama dengan 3. Lalu kita jumlahkan semuanya. Tiga kali min x min 3x, 3 kali 1 plus 3 min minus kali minus sama dengan plus x, minus kali plus 2 min 2 besar sama dengan 3. Lalu kita jumlahkan seluruhnya. Min 3x ditambah dengan x jadi min 2x plus 3 dikurang ditambah min 2 itu adalah plus 1 besar sama dengan 3. Min 2x, satunya kita pindahkan ke ruas kanan, plus dikuraskan ke kanan menjadi min 3 kurang 1 min 2 besar sama dengan 2. Ini adalah x. Karena x tidak boleh minus, jadi kita kalikan dengan min. Kita dapat hasilnya 2 plus 2x. Kecil sama dengan min 2. Lalu kita hasilkan min 2 dibagi 2 sama dengan x kecil dari 1.
untuk interval 1 sudah dapat. Sekarang kita masukkan garis bilangannya. Itu X kecil dari 1, kecil sama dengan 1, bulatan penuh 1 ke kiri. Dan juga di rumus interval 1, di interval 1 itu satunya ke arah kiri. Ini ini min 1, ini 1, karena satu itu bulatan kecil, satu bulatan tidak penuh ke kiri. Tambahkan interval 1. Lalu untuk interval 2 itu kurang awal 1 2 kurang biasa. Lalu kita akan mengambil rumusnya, yaitu yang bagian kita ambil yang A, dan juga kita ambil yang D, yang C, karena yang A X besar sama dengan 1, dan yang C itu X besar sama dengan 2. Kita masukkan rumusnya ke soalnya. Kita masukkan yang A, yaitu X kurang X min 1 kurang dan kurung kita mengambil yang A dan yang D, karena X kecil dari 2. Ya kan? Ya. Lalu kita jumlahkan seluruhnya, 3 kali X, 3X, 3 kali min 1, min 3, X, min kali min X, plus X, min kali plus 2, min 2, besar sama dengan 3. Kita jumlahkan juga seluruhnya, 3X tambah plus 3 plus X plus jadi plus 4X min 3 ditambah min 2 sama dengan min 5, besar sama dengan 3.
lalu kita pindah ruaskan min 5 nya, min 5 dipindah ruaskan ke kanan menjadi plus 5, lalu ditambahkan, lalu dijumlahkan keseluruhannya, dan setelah itu kita selesaikan. X besar sama dengan 8 bagi 4, X besar sama dengan 2. Untuk interval 2, garis bilangannya ya X besar sama dengan 2 dan 1 ya. Kita masukkan 1 tuh yang besar sama dengan, karena dari soal sama dengan 1 artinya ke kanan besar sama dengan 1, dan 2 itu yang besar sama dengan 2, X besar sama dengan 2 itu ke kanan, dan juga X kecil dari 2. Lalu kita mendapatkannya lalu untuk mencari interval 3 itu dua besar sama dengan ya kurang 2 dan tak hingga. Kita mengambil rumus definisi yang A dan C untuk menyesuaikan dari interval 3 nya. Kita masukkan dulu soalnya. Kita masukkan rumusnya 3, rumus bagian definisi 1 X kurang 1 kurang bentuk yang C X kurang 2 sama dengan 3. Lalu kita kalikan dalam 3 kali X 3X, 3 kali min 1 min 3 min kali X min X min kali 2 min kali min 2 plus 2 besar sama dengan 3. Lalu kita jumlahkan 3X ditambah min X sama dengan 2X, min 3 ditambah plus 2 sama dengan min 1 besar sama dengan 3. Dulu kita pindah ruaskan, satunya 3 tambah 1 jadi 4. X besar sama dengan 4 bagi 2. X besar sama dengan 2. Lalu untuk intervalnya, untuk garis bilangannya
karena dia besar sama dengan 2, jadi bulatan penuh. Dan himpunannya ini himpunan level 1 ya, min tak hingga dan min 1. Himpunan level 2 ya, satu bersama dengan dan juga 2 kecil. Ya, untuk himpunan level 2 yaitu 1 besar dan sama dengan ini, yaitu ini bulatan penuh, dan juga 2 kecil biasa, dan 2 besar sama dengan dan hingga tak hingga. Lalu kita masukkan semua himpunannya ke garis bilangan. Himpunan 1 min 1, interval 1 min 1, interval 2 1 dengan 2, 1 dan 2, interval 3 2. Lalu interval 1 min 1 yaitu bulatan penuh ke arah kiri, dan interval 2 1 bulatan penuh ke arah kanan, dan juga 2 bulatan penuh ke arah kiri, ke arah kanan, dan interval 3 min ya. Ya, ini juga 2 kurang dari 2 karena interval ini ya, karena interval 2 duanya dan 2 kecil dari x kecil dari 2. Ya, x kecil dari 2. Lalu kita dapatkan keseluruhannya, himpunannya adalah min tak hingga dan tak hingga. Baiklah, itu untuk soal 1 yang D. Selanjutnya kita akan melanjutkan soal yang nomor 4. Soal nomor 4 yaitu lalu untuk soalan nomor 4 yaitu diketahui fx
fungsi X adalah X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6, dan Gx adalah 3, dan Gx adalah 3 tambah akar X min 4. Apakah FOGX terdefinisi? Bila iya, tentukan rumusan FOGX dan domain dari FOG. Untuk menentukannya, pertama-tama kita membuat dulu diketahuinya, yaitu Fx X2 dikurang 5X tambah 6, dan Gx nya 3 tambah akar X kurang 4. Lalu pertama-tama kita definisikan range G dan domain F itu tidak boleh himpunan kosong. Maka Fx X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6, dan df itu adalah bilangan real. Dan Gx dengan 3 tambah X kurang 4, karena akar kuadrat dari nilai negatif tidak terdefinisi dalam himpunan 0, maka kita ubah nilainya menjadi 0. Jadi angka terendah yaitu 0. Maka X kurang dari 4 besar sama dengan 0, ke X besar sama dengan 4, dan domain dari G adalah 4 dan tak hingga. Lalu untuk mencari Y atau T, kita masukkan soal dari Gx, 3 tambah akar dari X kurang dari 4. Karena akar kuadrat selalu menghasilkan nilai positif, jadi nilai terkecil dari akar X min 4 yaitu 0. Y 3 tambah 0, yaitu besar sama dengan 3. Maka range G itu adalah 3 dan tak hingga. Selanjutnya adalah menentukan apakah range dan df dengan range G dan juga domain F. Kita masukkan rumus awal, yaitu RG range G dan df itu range G 3 dan tak hingga, dan domain F adalah bilangan real. Maka RG dan df itu bukan dari himpunan bilangan kosong,
maka FOG-nya terdefinisi. Lalu untuk menentukan rumusan FOG-X adalah kita masukkan rumusnya, yaitu fungsi G dalam kurung X tutup kurung. Lalu kita masukkan F3 tambah akar dari X kurang 4 lalu kita masukkan fungsinya 3 tambah akar X kurang 4 kuadrat kurang 5 X tambah 3. Lalu kita masukkan rumus parabola, yaitu dalam kurung A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B pangkat 2 A pangkat 2 ya. Lalu kita masukkan rumus sebelumnya 6x apa ya, ya 3 kali 2 ya 6 akar X kurang 4 ditambah X kurang 4 5 kurang 5 akar X kurang 4 jadi 6 akar X kurang 4 ya kita jumlahkan keseluruhannya menjadi X kurang 4 tambah akar dari X dan kurang 4 ya, kita jumlahkan keseluruhannya dan dapatlah hasilnya menjadi seperti ini. Lalu untuk domain FOG X, masukkan rumusnya, yaitu X elemen dari domain G dan GX elemen dari domain F. Kita masukkan rumusnya, yang DG dan sehingga dan 3 tambah, kita masukkan rumus dari GX 3 tambah X kurang 4 elemen dari bilangan D domain F.
maka X kurang 4 bisa sama dengan 0. Maka 4 tak hingga dan juga 4 tak hingga, karena ini rumus dari domain G. Maka X itu bisa sama dengan 4, dan kita mendapatkan hasilnya yaitu domain FOG. Domain FOG X yaitu 4 dan tak hingga. Jadi itulah yang bisa dapat saya sampaikan untuk mengisi nilai UTS saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.